Menantu Pahlawan Negara, Bab 161 sampai Bab 165. Bab 161 Kelab Gloris. Gary dan beberapa rekannya adalah prajurit khusus investigasi, jadi kemampuan mereka dalam hal menguntit memang hebat. Namun, tentu saja keberadaan mereka tetap terdeteksi mata elang Ardika. Sejak keluar dari kompleks Villa Bumantara, dia sudah menyadari ada yang menguntitnya. Hanya saja, Ardika tidak menyangka yang menguntitnya adalah Gary dan rekan-rekannya. Gary berkata, "Tuan Dewa Perang, Kak Romi meminta kami untuk mengikuti Tuan saja kelak kami bisa membantu Tuan mengurus hal-hal tertentu dan sedikit urusan mendadak." "Oke, kalau begitu, kalian ikut aku saja." Ardika menganggukkan kepalanya, dia tidak keberatan mereka mengikutinya. Dia memang membutuhkan anak buah seperti 6 jenderal perang ini untuk membantunya mengurus hal-hal tertentu. Dia bisa menggerakkan korps taring harimau, pasukan khusus serigala, bahkan tim tempur tingkat provinsi di bawah naungan tim tempur kota Banyuli juga bisa dia gerakkan sesuka hatinya, tapi tetap saja kurang praktis melakukannya. Dia juga tidak ingin diikuti oleh prajurit yang masih aktif, karena kalau begitu identitasnya akan lebih berisiko terekspos. Lagi pula, kemampuan Gary dan 5 orang lainnya juga tidak buruk. Jangan lihat hari itu mereka sangat lemah di hadapan Draco, tapi harus diingat juga bahwa Draco adalah prajurit perang nomor 1 di kediaman Dewa Perang. "Terima kasih Tuan Dewa Perang atas kesempatan yang Tuan berikan pada kami." Gary dan 5 orang lainnya sangat bersemangat. Mendapat kesempatan untuk membantu Sang Dewa Perang yang dihormati oleh jutaan prajurit, hal ini adalah hal baik yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. "Kedepannya panggil aku Tuan Ardika saja." Selesai berbicara, Ardika langsung berbalik dan pergi. "Baik, Tuan Ardika." Ekspresi Gary dan 5 orang lainnya langsung berubah menjadi kaku. Mereka tahu kalau sampai identitas Ardika terekspos, konsekuensinya tidak dapat terbayangkan. Ardika sudah menunggu lama di dalam mobil, tetapi dia tidak menerima panggilan telepon dari adik iparnya. Sebelumnya, jelas-jelas Luna sudah berpesan pada Handoko untuk segera meneleponnya begitu keluar dari stasiun kereta api. Kenapa dia masih belum keluar juga? Jangan bilang terjadi sesuatu padanya. Akhirnya, Ardika berinisiatif untuk menelepon Handoko. Setelah menelepon beberapa kali, panggilan teleponnya baru dijawab. "Halo, siapa ini? Kenapa dari tadi meneleponku tanpa henti?" Sungguh menyebalkan. Suara kesal Handoko Basagita terdengar dari ujung telepon. Jangan lihat dia masih sangat muda, tetapi temperamennya sangat buruk. Ardika berkata dengan datar, "Aku adalah kakak iparmu. Ardika, aku peringatkan kamu, aku belum mengakuimu sebagai kakak iparku. Jangan terlalu percaya diri." Handoko mendengus, nada bicara meremehkan terdengar jelas dalam ucapannya. Ardika tersenyum dan berkata, "Nggak masalah. Selama kakakmu mengakuiku sebagai suaminya, mau nggak mau kamu tetap harus mengakuiku sebagai kakak iparmu." Handoko berteriak dengan marah, "Jangan bermimpi. Nanti aku akan meminta kakakku untuk bercerai denganmu." Mendengar suara irama piano di ujung teleponi, Ardika bertanya, "Kamu di mana sekarang?" "Kamu nggak berada di stasiun kereta api, kan? Aku sedang berada di Kelab Gloris milik Kak Melia. Kamu pulang saja sendiri. Jangan ganggu aku." Ardika berkata, "Nggak bisa. Kakakmu memintaku untuk menjemputmu pulang. Aku bukan anak kecil lagi. Untuk apa dia mengawasiku seperti itu? Sungguh mengesalkan." "Hei, aku. Dasar bocah sialan ini." Berani sekali dia memutuskan sambungan teleponku. Di Kelab Gloris, Handoko melemparkan ponselnya dengan kesal. "Handoko, siapa yang meneleponmu? Kenapa kamu kesal seperti ini?" Melihat tingkah laku kekanak-kanakan Handoko, Melia yang duduk berhadapan dengannya pun tertawa. Paras Handoko dan Luna hampir sama. Persis. Kalau sosok di hadapannya ini berganti pakaian wanita, maka dia akan terlihat sama persis dengan Luna. Paras yang sempurna, boleh dibilang pria di hadapannya ini adalah pria yang tampan. Selain itu, aura pria yang baru pubertas masih lekat dalam diri Handoko. Kebetulan, Melia paling menyukai pria muda yang masih polos seperti ini. Handoko berkata dengan kesal, "Ardika yang meneleponku, bocah yang memaksa kakakku untuk menikah dengannya. Sejak kecil, aku sudah mengenalnya. Setiap hari, dia sudah mengikuti kakakku. Di mana-mana selalu ada dia, benar-benar mengesalkan." "Oh, ternyata kakak iparmu." "Ya. Aku dengar dia sangat terkenal di kota Banyuli, nggak ada seorang pun yang nggak mengenalnya."
Kesempatan datang juga, gumam Melia dalam hati. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, suruh saja dia ke sini. Aku akan melayaninya. Jangan, Kak Melia, aku sama sekali nggak ingin bertemu dengannya, kata Handoko dengan terburu-buru. Tepat pada saat ini, seorang pelayan berjalan menghampiri mereka. Bos, di luar ada seorang pria yang mengatakan dia adalah kakak ipar Tuan Handoko ingin masuk untuk mencari Tuan Handoko. Bab 162 Melia Lukito. Suruh dia pergi, aku nggak mau bertemu dengannya, kata Handoko dengan kesal. Dia tidak ingin membiarkan Ardika masuk karena beranggapan Ardika hanya akan mempermalukannya. Terutama dia tidak ingin dipermalukan di hadapan Melia, wanita yang disukainya. Melia tersenyum dan berkata, Handoko, kalau sampai kakakmu tahu kamu mengusir kakak iparmu, dia pasti akan sangat marah padamu. Kak Melia, aku mengerti maksudmu. Handoko berkata, tapi, dia itu idiot. Aku takut kalau dia masuk, penyakitnya kumat lagi dan mengganggu bisnismu. Kelab Gloris adalah milik Melia. Dia juga baru pertama kali diundang Melia untuk bersenang-senang di tempat ini. Sejak memasuki tempat ini, dia melihat tempat ini didekorasi dengan sedemikian rupa mewahnya. Para pelanggan di tempat ini memiliki status dan kedudukan yang tinggi. Dia sudah melihat beberapa wajah anggota keluarga kelas 1 yang familiar baginya. Ah, enggak masalah. Biarpun hari ini kakak iparmu membuat keributan di Kelab Gloris, dengan mempertimbangkan kamu, aku juga enggak akan mempersulitnya, Handoko. Selesai berbicara, Melia berdiri, lalu mengulurkan jari-jari lentiknya dan menyentuh wajah Handoko. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada pelayan itu, persilakan Tuan Ardika masuk. Kak Melia, kamu benar-benar sangat baik padaku. Menghirup aroma khas wanita, jantung Handoko langsung berdebar kencang. Apalagi setelah digoda secara tidak langsung oleh wanita itu, wajahnya langsung sedikit memerah. Kilatan bangga melintas di mata indah Melia. Menggoda pemuda polos seperti Handoko adalah hal yang sangat mudah baginya, bahkan tanpa perlu mengeluarkan trik apapun, pemuda polos seperti ini jatuh dalam genggamannya. Jumlah pemuda polos seperti Handoko yang takluk padanya sudah tidak dapat dihitung dengan jari lagi. Sesaat kemudian, Ardika memasuki kelab tersebut. Dia sama sekali tidak tertarik pada dekorasi mewah Kelab Gloris. Dia langsung berjalan menghampiri Handoko. Handoko, kakakmu memintaku untuk menjemputmu pulang. Ayo ikut denganku. Begitu melihat Ardika, suasana hati Handoko langsung berubah menjadi buruk. Dia memalingkan wajahnya tanpa menatap Ardika dan berkata, jangan ganggu aku. Aku bukan anak kecil lagi, aku bisa pulang sendiri. Ardika mengerutkan keningnya. Bukankah anak ini sudah masuk universitas? Kenapa tingkah lakunya masih kekanak-kanakan seperti ini? Saat ini, Melia yang berada di samping Handoko berkata, Tuan Ardika, namaku Melia Lukito. Hari ini adalah pertama kalinya Handoko berkunjung ke kelabku. Dia baru saja sampai di sini nggak lama. Bagaimana kalau kamu juga bersenang-senang di sini terlebih dahulu baru membawanya pulang? Ardika menoleh dan menatap wanita yang memancarkan sorot mata genit seolah-olah menggoda pria setiap saat itu, lalu berkata, Melia Lukito. Anggota keluarga 3 keluarga besar, keluarga Lukito. Kemarin Jessica baru saja memberitahunya, Melia adalah salah satu di antara 3 orang yang mengambil alih grup Susanto Raya. Melia menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, Tuan Ardika. Senang bertemu denganmu, aku sudah lama mendengar tentangmu. Dia berinisiatif mengulurkan lengan rampingnya ke arah Ardika. Ardika hanya berjabat tangan dengan wanita itu sejenak. Oke, kalau begitu aku akan menunggu Handoko di sini. Selesai berbicara, Ardika langsung duduk. Dia ingin lihat sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh wanita ini. Wanita yang baru saja merebut grup Susanto Raya dari tangan keluarga Basagita, lalu sekarang menjalin hubungan yang dekat dengan Handoko, siapa yang percaya kalau tidak ada sesuatu di balik semua ini. Kilatan dingin melintas di mata Melia. Melihat Ardika bersikap acuh tak acuh padanya, perasaannya benar-benar tidak nyaman. Biasanya, ketika pria-pria lain melihatnya, sorot mata bergairah. Tampak jelas di mata mereka seolah-olah ingin melahapnya. Karena itulah, dia sangat percaya diri dengan pesona yang dimilikinya. Namun, Ardika malah tidak meliriknya sama sekali. Melihat Ardika duduk di samping mereka, Handoko merasa sangat kesal. Dia bangkit dari tempat duduknya dengan ekspresi jijik dan berkata, Kak Melia, ayo kita ke tempat lain saja, nggak perlu memedulikannya.
Selesai berbicara, dia meninggalkan tempat itu dan hendak pergi ke area lain. Tepat pada saat ini, dua orang anak muda berjalan dengan terhuyung-huyung ke arah mereka. Mereka sangat arogan. Tanpa memedulikan siapa Handoko, mereka langsung mendorongnya dan menghampiri Melia. Salah satu di antara mereka mengulurkan lengannya dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Melia, lalu memegang bokong wanita itu sejenak dan mulai melontarkan kata-kata kurang ajar. Kak Melia, belakangan ini kamu latihan yoga, iya. Aku lihat bentuk bokongmu makin bagus saja. Bagaimana kalau suatu hari nanti kita mencobanya bersama? Bab 163 Handoko kena hajar. Melia sedikit meronta, tetapi dia tetap tidak bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman pemuda itu. Seolah-olah tidak suka dengan perlakuan pemuda itu, dia berkata, Devan, aku sudah tua, jangan menggodaku seperti ini lagi. Devan Unima, anggota keluarga Unima yang merupakan keluarga kaya kelas 1. Pemuda itu adalah adik lelaki Sharon Unima, wanita yang sudah dikejar-kejar oleh Wisnu selama bertahun-tahun. Dia juga menghadiri acara yang diselenggarakan di Villa Cakrawala sebelumnya. Saat ini, anggota keluarga kaya kelas 1 lainnya, Felix Yendia menarik lengan Melia, lalu tersenyum dan berkata, Kak Melia, jangan bercanda. Wanita seumuran kamu ini jauh lebih menarik dibandingkan gadis-gadis yang masih polos. Bagaimana kalau suatu hari nanti kamu menemani kami bermain? Selesai berbicara, dia dan Devan tertawa terbahak-bahak bersama. Walaupun Melia adalah anggota keluarga Lukito yang status dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan mereka, tetapi Devan dan Felix tidak takut untuk menggodanya. Mereka tidak takut akan tertimpa masalah karena mereka sudah pernah bermain dengan Melia. Dalam kalangan mereka, wanita ini terkenal paling terbuka dan berani melakukan apa saja. Jangan lihat sekarang mereka yang sedang menggoda Melia, tetapi dalam lubuk hati mereka, mereka paham bahwa di mata Melia, belum tentu siapa yang memainkan siapa. Namun, tingkah laku kedua orang itu membuat amarah Handoko meluap. Dia langsung mendorong Devan dan Felix, lalu melindungi Melia di belakangnya. Dia menatap kedua pria itu dengan tajam dan berkata, minggir sana. Jangan menindas Kak Melia. Ardika masih duduk di sofa. Sambil mengunyah kuaci, dia memainkan permainan ponselnya. Begitu mendengar keributan, dia mendongak dan melirik mereka sejenak, lalu kembali menundukkan kepalanya. Bukankah ini adalah Handoko, pemuda polos keluarga kaya kelas 2? Setelah mengenali Handoko, Devan tertawa dingin dan berkata, kami hanya bercanda dengan Kak Melia, kenapa kamu malah mengatai kami menindasnya? Lagi pula, dia bukan pacarmu, sama sekali nggak ada hubungannya denganmu. Ya, benar, cepat pergi sana, berani sekali pemuda polos sepertimu mencampuri urusan kami. Minta dihajar, iya, Felix juga menyilangkan tangannya di depan dada dan memasang ekspresi arogan. Dia juga melemparkan sorot mata provokatif kepada Handoko. Omong kosong, aku bukan pemuda polos. Handoko mengerang dengan ekspresi marah kepada mereka berdua, kalian yang harus pergi dari sini. Aku nggak akan membiarkan kalian menindas Kak Melia. Oh, nggak mau menjadi pemuda polos. Kalau begitu, bagaimana kalau menjadi pemuda dengan wajah bengkak? Devan mencibir. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengannya dan melayangkan tamparan keras ke wajah Handoko. Plak, dalam sekejap, wajah Handoko langsung memerah. Felix lebih kejam lagi. Saat Handoko masih tertegun sambil memegangi wajahnya, tiba-tiba Felix menendangnya sampai-sampai dia terjatuh ke lantai. Dasar sialan, berani sekali kalian memukulku. Handoko terduduk di lantai saking kesakitan, matanya sampai memerah. Dia memelototi kedua pemuda di hadapannya itu. Sementara itu, Melia yang sebelumnya sangat baik pada Handoko, saat ini hanya berdiri sambil menyilangkan tangannya di depan dada. Dia sama sekali tidak berniat untuk memapah Handoko berdiri. Dia berpura-pura terkejut sambil diam-diam mengamati reaksi Ardika. Namun, Ardika tetap duduk dengan tenang di sofa sambil memainkan permainan ponselnya tanpa mendongak sama sekali, seolah-olah tidak berencana untuk membela adik iparnya. Sorot mata meremehkan melintas di mata Melia. Menantu keluarga Basagita ini benar-benar nggak berguna. Dasar pecundang. Kemudian, dia memberikan isyarat mata kepada Devan dan Felix. Memang kenapa kalau kami memukulmu? Kamu nggak lebih dari seorang pemuda polos yang nggak berguna. Sejak zaman kita sekolah dulu, kamu memang sangat nggak berguna. Dulu, setelah kami menghajarmu, kakakmu yang membantumu membalas kami.
Tapi, sayang sekali sekarang keluarga Basagita sudah jatuh. Kakakmu juga nggak akan berani membantumu memukul orang lagi. Devan melangkah maju dan menatap Handoko dengan tatapan bangga. Felix juga tertawa dingin dan berkata, Handoko, dulu kakakmu sangat ganas, kenapa sekarang menjadi begitu penakut bahkan menikahi suami idiot? Saat pulang nanti, coba kamu tanyakan pada kakakmu apa dia begitu haus akan sentuhan pria. Bagaimana kalau kami berdua menawarkan diri? Kami jamin bisa memuaskannya. Hahaha, kedua orang itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua, dasar bajingan. Handoko sudah hampir gila. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Melia dan menatap wanita itu dengan sorot mata berkaca-kaca. Kak Melia, usir dua bajingan ini keluar, iya. Mereka sudah menghina dan mempermalukan kakakku. Bab 164 Aku akan memberimu pelajaran penting kedua. Handoko, sebagai pemilik tempat ini, bagaimana mungkin aku mengusir tamu keluar? Kita semua adalah teman, yang lalu biarlah berlalu. Bukan hanya tidak mengusir Devan dan Felix, Melia bahkan membujuknya untuk tidak mencari perhitungan dengan mereka. Handoko yang masih duduk di lantai berkata dengan marah, tapi, mereka nggak hanya memukulku, mereka juga menghina kakakku. Mereka hanya bercanda denganmu, kata Melia. Wanita itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda membela Handoko. Handoko langsung membelalak kaget, dia menatap Melia dengan tatapan tidak percaya. Sebelumnya, jelas-jelas Kak Melia sangat baik padaku, kenapa sekarang dia malah berubah menjadi seperti orang asing? Devan mencibir dan berkata, Handoko, dasar pecundang. Jangan bilang kamu berharap Kak Melia membelamu. Kami adalah anggota Platinum Club Gloris. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana kalau kamu meminta kakakmu ke sini dan membalas kami di ranjang? Haha, Felix tertawa terbahak-bahak. Devan, Felix, dasar bajingan. Handoko menatap kedua orang itu dengan tatapan tajam, seolah-olah ingin membunuh mereka. Saat ini, tiba-tiba Ardika menyimpan ponselnya dan berjalan menghampiri mereka. Melihat Ardika berjalan menghampiri mereka, Melia mengangkat alisnya. Sepertinya Ardika mau maju untuk membela Handoko. Namun, dia tidak beranggapan Ardika mampu menghadapi Devan dan Felix. Sebaliknya, pria itu malah akan ditindas dengan lebih menyedihkan lagi. Setelah Handoko yang diselimuti oleh kekesalan dan amarah yang membara pulang ke kediaman keluarga Basagita dan menceritakan hal ini kepada Luna, Luna pasti tidak bisa menahan diri lagi dan bercerai dengan Ardika. Ini adalah tujuannya menginstruksikan Devan dan Felix untuk memprovokasi Handoko. Ternyata menantu pecundang keluarga Basagita juga berada di sini. Kenapa? Apa kamu mau maju untuk membalas dendam adik iparmu pada kami? Devan dan Felix tertegun sejenak, lalu tertawa dingin sambil memasang ekspresi meremehkan. Bagi mereka, Ardika bukan apa-apa. Ardika melirik mereka dengan sorot mata dingin. Tiba-tiba, dia melancarkan aksinya dengan cepat. Plak, plak, sebelum Devan dan Felix sempat bereaksi, dua tamparan sudah melayang di wajah mereka sampai-sampai mereka terjatuh ke lantai. Kedua pria itu tergeletak di lantai dan kesulitan untuk bangkit dari lantai. Menyaksikan pemandangan itu, Melia langsung tercengang. Orang-orang yang berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan juga tercengang. Kenapa pria itu sekuat ini? Semua orang tidak sempat melihat dengan jelas bagaimana dia melancarkan aksinya. Devan dan Felix langsung tergeletak di lantai begitu saja. Handoko juga menatap Ardika dengan tatapan kosong. Saat ini, tiba-tiba Ardika melayangkan tamparan ke wajahnya. Handoko mengerang kesakitan, lalu memelototi Ardika sambil memegang wajahnya dan berkata, "Kenapa kamu memukulku?" Ardika berkata dengan dingin, "Dasar pecundang. Di saat kakakmu dihina dan dipermalukan oleh orang lain, kamu malah nggak berani membalas mereka." "Aku bukan pecundang." Handoko benar-benar kesal setengah mati. Bukan hanya Devan dan Felix yang mengatainya pecundang, bahkan Ardika yang dia pandang rendah juga mengatainya seperti itu. "Kalau kamu ingin membuktikan dirimu bukan pecundang, patahkan kaki mereka." Ardika mengulurkan lengannya dan mengambil sebuah tongkat pemukul bola di sudut tembok, lalu menyodorkannya kepada adik iparnya. Setelah menerima tongkat pemukul bola tersebut, tangan Handoko mulai gemetaran. Dia menatap Devan dan Felix dengan tatapan ragu. Walaupun dua pria itu sudah tergeletak di tanah dalam kondisi tidak berdaya, tetapi dia tetap tidak berani melakukannya. "Ternyata memang benar kamu adalah seorang pecundang yang penakut." Ardika menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kemudian,
Dia mengambil tongkat pemukul bola itu dari genggaman adik iparnya dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Karena kedua orang itu sudah menghina dan mempermalukan istrinya, dia harus mematahkan kaki mereka. Sudah kubilang aku bukan pecundang. Tiba-tiba, Handoko berteriak dengan keras, lalu merampas tongkat pemukul bola dari genggaman Ardika dan berjalan menghampiri Devan. Dia mengayunkan tongkat tersebut, lalu memukul lutut pria itu dengan keras. Kerak, suara tulang patah yang membuat orang bergidik ngeri terdengar dengan jelas. Sesaat kemudian, teriakan menyedihkan Devan menggema di seluruh klub Gloris. Ah! Tiba-tiba, Felix juga berteriak dengan menyedihkan. Tepat pada saat semua orang tertegun, satu kakinya juga sudah dipatahkan oleh Handoko. Teriakan menyedihkan kedua pria itu berpadu menjadi satu dan menggema di seluruh klub Gloris. Mendengar paduan suara menyedihkan itu, semua orang bergidik ngeri. Sungguh menakutkan, melihat dua pria yang tergeletak di lantai dan sedang berteriak dengan menyedihkan itu, Handoko merasa sangat bersemangat, seolah-olah ketakutan yang menyelimuti hatinya sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ardika menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, "Kedepannya, kalau ada orang yang berani menghina kakakmu lagi, kamu harus langsung menghajar orang tersebut. Nggak peduli masalahnya jadi sebesar apa, aku akan membantumu menyelesaikannya. Apa kamu mengerti?" "Aku sudah mengerti, Kak." Handoko mengepalkan tangannya dengan erat dan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil Ardika dengan sebutan kakak. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ardika. Tanpa dia sadari, sorot matanya sudah dipenuhi pengakuan. Hari ini, di bawah rangsangan dan dorongan kuat Ardika, akhirnya dia menunjukkan sisi seorang pria untuk pertama kalinya. Dulu Luna yang selalu melindunginya. Sekarang, pada akhirnya dia juga sudah berani maju untuk melindungi kakaknya. Handoko berdiri dengan tegak dan bangga secara refleks. "Kak, apa aku masih seorang pecundang?" Melihat Ardika menggelengkan kepala, sudut bibirnya sedikit terangkat ke atas. Ardika berkata dengan dingin, "Selain kekuatan fisik, hal yang lebih penting dan wajib dimiliki oleh seorang pria adalah memutar otak. Kamu harus belajar membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Sekarang aku akan memberimu pelajaran penting kedua." Selesai berbicara, tiba-tiba dia melayangkan sebuah tamparan ke wajah Melia. Bab 165 menghancurkan klub Gloris. Plak, suara tamparan yang keras itu bagaikan pukulan keras dalam hati semua orang yang berada di klub ini sampai-sampai membuat mereka bergidik ngeri. Semua orang menatap Ardika dengan tatapan tidak percaya. Gila, pria itu pasti sudah gila. Berani sekali dia memukul Melia. Melia adalah nona keluarga Lukito, salah satu dari 3 keluarga besar. Setelah tamparan keras itu mendarat di wajahnya, Melia juga tercengang. Dia hanya berdiri mematung di tempat sambil memegang wajahnya. Handoko juga terkejut setengah mati. Dia langsung menarik lengan Ardika dan berkata dengan nada sedikit menyalahkan, "Kak, kenapa kamu memukul Kak Melia? Dia sangat baik padaku. Dia memperlakukanku layaknya adik lelakinya. Sebenarnya masalah tadi bukan salahnya. Lagi pula, dia harus berbisnis. Dia nggak bisa mengusir tamu sembarangan. Dasar anak bodoh. Jelas-jelas kamu sudah dijebak wanita jalan itu, tapi kamu malah membelanya." Ardika menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan berkata dengan nada datar, "Ada orang jahat langsung terlihat jahat, ada pula orang jahat yang cenderung menyembunyikan karakter asli mereka. Kamu lihat saja, sebentar lagi ekor serigala seseorang pasti akan terlihat. Dia sudah nggak bisa menyembunyikan karakter aslinya lebih lama lagi. Ardika, berani sekali kamu memukulku. Berani sekali kamu memukulku." Tepat pada saat ini, tiba-tiba Melia berteriak dengan histeris. Akhirnya dia sudah tersadar kembali. Dia menatap Ardika dengan tatapan tajam dan menunjukkan ekspresi ganas. "Idiot, aku akan membunuhmu hari ini juga. Selain itu, aku akan mengirim orang untuk menangkap Luna ke sini, lalu menelanjanginya dan menjadikannya tontonan di depan umum. Setelah itu, aku akan mengantarnya ke ranjang Renaldi dan Handi, biar dia memohon pengampunan pada mereka dengan menyedihkan." Handoko menatap Melia dengan tatapan tidak percaya. Kata-kata kasar yang keluar dari mulut wanita ini dan ekspresi ganasnya membuatnya terlihat seperti orang yang berbeda. Bahkan, Handoko sampai mencurigai dirinya sendiri sudah salah dengar. Apa wanita di hadapanku ini adalah Kak Melia yang tadi? Kenapa dia sekejam ini? Nah, sekarang kamu sudah lihat sendiri, kan? Ini adalah orang yang tadi kamu bilang baik padamu.
Suara Ardika terngiang di telinga Handoko. Kemarin, dia, Renaldi dan Handi memaksa dua orang untuk bunuh diri dengan melompat turun dari gedung, merebut grup Susanto Raya yang seharusnya dikembalikan kepada keluarga kita. Bagaimana kamu bisa menganggap wanita sekeji ini sebagai orang baik? Tidak hanya penakut, adik iparnya ini juga polos. Walaupun sudah masuk universitas, Handoko masih tidak bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Seharusnya karena kejadian yang menimpa keluarga Basagita 5 tahun yang lalu membuat karakternya menjadi seperti ini. Karena itulah, ketika tadi Handoko ditindas, Ardika tidak memedulikannya. Kemudian, dia mendorong adik iparnya itu untuk mematahkan kaki Devan dan Felix dengan tujuan untuk membangkitkan sifat prianya. Sementara itu, sekarang Ardika sedang memberi pelajaran penting kedua kepada adik iparnya. Dia sengaja menggunakan contoh nyata seperti ini untuk memperlihatkan karakter asli seseorang kepada adik iparnya. Handoko menatap Melia dengan tatapan tidak percaya dan berkata, "Kak Melia, apa benar yang dikatakan oleh kakak iparku?" Sekarang Melia juga sudah membenci Handoko. Karena sudah waktunya untuk putus hubungan, dia juga tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Dia berkata dengan tajam, "Ya, kami yang memaksa Jenny dan Tony untuk bunuh diri. Kami juga yang merebut grup Susanto Raya. Seluruh anggota keluarga Basagita adalah pecundang, nggak layak untuk mendapatkan grup Susanto Raya." Mata Handoko langsung memerah. Sebelumnya, dalam lubuk hatinya, Melia adalah sosok wanita yang disukainya. Namun, kesan dan citra baik Melia dalam lubuk hatinya sudah sepenuhnya hilang. Melihat ekspresi adik iparnya, Ardika tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kalau ingin bertumbuh dewasa, tentu saja harus ada bayarannya. "Ayo kita pergi." Dia menepuk-nepuk bahu Handoko dan berencana untuk meninggalkan tempat itu. "Pergi? Pergi kemana? Tanpa izin dariku, jangan harap kalian bisa meninggalkan Klub Gloris." Melia mendengus, lalu melambaikan tangannya untuk memanggil seorang pelayan. "Panggil satpam masuk." Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kepada para pelanggan klub dan berkata dengan suara keras, "Semuanya, aku minta maaf. Ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan, jadi kegiatan Klub Gloris hari ini harus dihentikan. Hari ini semuanya digratiskan, silakan pergi. Selain itu, tolong jaga mulut kalian baik-baik. Aku nggak ingin mendengar informasi aku ditampar oleh orang tersebar luas." Perintah Melia. Dia melemparkan sorot mata dingin dan dipenuhi ancaman ke sekeliling. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, para pelanggan segera meninggalkan klub. Saat mereka berjalan keluar, mereka menatap Ardika dengan tatapan seolah melihat mayat. Tidak perlu diragukan lagi, kekuatan tiga keluarga besar di kota Banyulis sangatlah besar. Sebagai nona keluarga Lukita, identitas Melia sangat terhormat. Ardika berani sekali menamparnya. Dapat dipastikan hari ini nyawa Ardika akan melayang. Saat ini, semua satpam Klub Gloris sudah masuk ke dalam klub. Mereka berjumlah sekitar 40 orang dengan tubuh yang kekar. Daripada disebut satpam, seharusnya mereka disebut sebagai petarung yang dipelihara secara legal oleh keluarga Lukito. Melia menatap Ardika dan berkata dengan bangga, "Orang-orang ini adalah ahli bela diri yang dipekerjakan oleh keluarga Lukito dengan gaji tinggi. Setiap tahun pengeluaran kami pada setiap orang dari mereka mencapai miliaran. Keluarga Basagita tentu saja nggak bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga kami." 40 satpam itu menatap Ardika dan Handoko dengan tatapan tajam. Di bawah tatapan tajam banyak pasang mata itu, ekspresi Handoko langsung berubah menjadi pucat pasi. "Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah mencelakaimu," kata Handoko dengan terbata-bata. "Ardika, nggak ada seorang pun yang berani menamparku. Apa kamu nggak sadar Klub Gloris adalah wilayah kekuasaan siapa? Berani sekali kamu memprovokasi aku. Hari ini kamu sudah pasti akan mati." Melia memelototi Ardika dengan ekspresi ganas. Ardika mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, "Oh, Klub Gloris? Ya, apa sehebat itu? Kalau begitu, hari ini aku akan menghancurkan Klub Gloris milikmu." Para pelanggan yang menyaksikan pemandangan itu langsung tersentak. Kemudian, mereka segera meninggalkan lokasi. Tentu saja mereka tidak berani menyaksikan pertunjukan berbahaya seperti itu. "Ardika, di saat ajal hampir menjemputmu kamu masih saja berlagak seperti itu. Kamu bilang kamu mau menghancurkan Klub Gloris milikku ini. Kamu pikir kamu siapa?" Di dalam klub, Melia sudah kehilangan kesabarannya. Dia langsung melambaikan tangannya dengan kuat dan berkata, "Cepat serang." "Baik."
40 orang itu menjawab dengan serempak. Mereka bergegas berjalan ke arah Ardika. Hanya melihat orang sebanyak ini saja sudah membuat sekujur tubuh Handoko terasa lemas. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gesekan tembaga dari arah belakang 40 orang itu. Saking kerasnya suara itu, telinga mereka sampai-sampai berdengung. Saat mereka menoleh secara refleks, pupil mata orang yang berjalan di paling depan langsung mengecil dan ekspresinya tampak terkejut. Satu persatu pecahan pintu tembaga yang tebal dan keras melesat ke arah mereka, bahkan terdengar gesekan tembaga itu dengan udara. "Cepat menghindar," seru seseorang dengan terkejut untuk mengingatkan orang-orang lainnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Pecahan-pecahan pintu tembaga itu melesat dengan cepat dan menghantam mereka semua. Dalam sekejap, terdengar suara teriakan menyedihkan. Tepat pada saat ini, sosok bayangan 6 orang yang bagaikan hewan ganas itu langsung menerjang ke kerumunan itu dan menendang pada saat bersamaan.